BRPT sangat diuntungkan nanti kalau nanti ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan di tahun 2024. Itu akan mendapatkan double, triple cuan lagi untuk Prabowo Pangestu. Sementara untuk yang masih cukup bagus, sekarang mulai bangkit, contohnya kayak NKP Tekim, ya. Tapi hati-hati untuk NKP Tekim, utama Tekim, karena Tekim ini ada isu dia mau delisting dari LQ45. Makanya minggu kemarin, 2 minggu kemarin, performance terbaik ada Tekim, tapi minggu kemarin malah terbalik, NKP yang naik duluan, harganya lebih mahal. Kenapa? Karena isu dari kemungkinan jangan delisting dari LQ45, tapi itu masih rumor, tapi tetap hati-hati. Kalau sampai dia listing dari LQ45, ya Tekim akan mengalami koreksi dan bahkan ya kenaikannya tidak seperti NKP. Jadi kalau mau beli mendingan NKP-nya, ya. Ini banyak di INKP dan KEM ini masih akan lanjut, terutama melihat dari perkembangan ekonomi dari China, karena kan ekspornya banyak ke China. Jadi kalau China sekarang membaik, ya berarti ekspornya INKP Tekim akan melejit lagi, ya otomatis harganya mungkin akan mencoba ke level moderatnya 10.000 sampai 15.000 lagi nanti di tahun depan. Jadi harganya masih bisa keuntungan bisa, kalau tidak ada gelombang kedua di Indonesia, ya harganya akan stabil menuju ke 8.000 sampai 10.000 nanti di akhir tahun untuk saham-saham kertas. Steel juga sama, sekarang steel juga sangat diuntungkan oleh paper ya, EPD. Sekarang adanya kimia, dia berubah dari tekstil, sekarang kembali ke EPD, juga pembuatan masker, sangat diuntungkan juga. Dan berikutnya yang termurah adalah Potri, Cepin, Jeva, Main. Ya, ini ayam-ayaman atau sosis dan juga atau nugget, ya. Saya sih prefernya ke Main, karena Main ini masih tetap yang termurah dari sisi ayam-ayaman. Ya, kalau Cepin sebenarnya udah mahal, ya. Tapi kalau Bapak pengen invest, ya mending ke Cepin, karena Cepin ini sama seperti kayak Aces, MDKA Tower, ini saham yang mencatat keuntungan kalau Bapak beli di Januari, ya. Dan juga Cepin ini juga sahamnya saham asing, ya, saham Thailand. Biasanya kalau saham asing itu biasanya sahamnya kenaikannya ya gila-gilaan, ya. Karena Cepin ini termasuk saham yang sudah mahal. Jadi kalau yang pengen murah, Bapak belinya Malindo atau Main, yang masih harganya di 600 sampai 700-an. Tapi untuk main breakout-nya di 685. Jadi kalau 65 break, ya saya akan menuju ke resist baru lagi, areanya menuju ke 800 sampai dengan 900 lagi. Sementara Kojeva, ya saya pikir sekarang koreksinya di harga 1.100-an, ya saya pikir cukup murah karena sudah oversold. Dan ini kalau Bapak pengen trading basic industry, Bapak bisa lihat kemarin saya baru rilis weekly untuk technical, ya, untuk edisi mingguan untuk sektor basic industry. Ya, kemarin kita sudah cuan banyak, kemarin di 4 minggu yang lalu di sektor perbankan, 3 minggu yang lalu di sektor konsumer, 2 minggu yang lalu di properti konstruksi, dan minggu ini kemarin di komoditi, dan minggu ini mudah-mudahan ya semoga basic industry juga sama mengalami kenaikan seperti minggu yang lain. Ya. Itu dari sisi yang lain tadi keras bisa dibahas. Jadi kalau di sini kalau kita lihat yang terbaik di semuanya tetap farmasi, ya, dengan adanya vaksin masih akan the best, masih naiknya masih belum selesai, ya. Kalau dari yang murah tadi bank-bank small cap, ya. Kalau untuk yang Bapak jangka panjang akhir tahun mungkin bisa diandalkan oleh grup metal, ya. Ya, Antam, minyak, ya, batu bara juga misalnya naik menjelang akhir tahun. Tapi kalau Bapak pengen uncuan yang banyak dan juga sustain baik untuk trade dan invest, belinya di saham di basic industry. Nah, itu dari 3 kolom yang ada di atas. Nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, lebih bagus nanti catat dulu, nanti bisa by chatting atau nanti bisa live, bisa tanya ke saya untuk saham-saham gorengan maupun sama apa aja bisa lah. Jadi mungkin saya bisa membantu, mudah-mudahan juga bisa Bapak Ibu bisa mengalami super cuan, ya. Karena kenapa? Karena saya bilang tadi, tahun ini ada tahunnya invest, tahun depan adalah tahun panennya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak beli tahun ini, ya Bapak Ibu akan mengalami kerugian, ya. Tidak beli saham-saham yang bagus, dia bisa panen di tahun depan. Itu yang tadi tahun 2002, 2003. Ini contohnya untuk sekilas saja. Ini contoh yang tadi saya bilang tadi ada Pen, saham-saham yang mendapatkan keuntungan. Ini juga yang sebelah kanan ada gambarnya Ibu Sri Mulyani. Ini prospek untuk laporan GDP nanti di kuartal 2 ini, hati-hati, ya, karena sama juga seperti yang di Amerika. Ya, Amerika kemungkinan akan merilis laporan pertumbuhan ekonominya akan lebih parah dari Indonesia, minus 40%, ya, di kuartal 2 ini. Mungkin dirilis nanti bulan Agustus. Jadi kemungkinan kemarin Singapura juga sudah mengalami juga terburuk minus 40%, sama seperti Amerika. Jadi artinya Indonesia, saya pikir hati-hati
datanya mungkin bisa di atas minus 6%. Jadi mungkinan indeks kita akan menuju ke 4.700 sampai 4.400, 4.500 lagi. Itu juga nggak masalah, sebenarnya itu koreksi wajar, karena memang indeks kita ini perlu koreksi dulu untuk kita bisa collect lagi untuk mendapatkan harga-harga saham yang murah. Jadi untuk bulan Agustus, Bapak Ibu harus update news di website, di grup-grup saham, ya, untuk mana laporan-laporan keuangan yang akan dirilis dan juga kapan data-data Indonesia yang akan dirilis. Ya, jadi di sini juga hati-hati untuk vaksin sendiri, sebenarnya sekarang ini masih buy on rumor, karena vaksin sendiri sebenarnya belum dirilis. Ini masih pengujian tahap ketiga ke manusia. Jadi mungkin saja nanti bisa batal, atau mungkin nanti bisa lebih cepat. Nah, makanya tetap harus dipantai isu-isu. Jadi Bapak Ibu juga harus baca news di online, jangan baca koran. Ya, koran itu sudah basi, jadi hati-hati. Banyak, ya dulu saya baca koran malah rugi, jadi mendingan baca news sekarang banyak yang gratis-gratisan di website. Mungkin saya lihat nanti untuk dari sesi akhir. Ya, di sini juga Indofarma KF jika saya diuntungkan oleh dengan adanya menunjukkan Bio Farma sebagai untuk distribusi vaksin. Ini contohnya, kita masuk ke CQ45, Bapak bisa lihat di sini, Bapak bisa download yang namanya App Store, RT Business ini bisa melihat track record saham-saham bisa dikoleksi untuk trading dan juga investasi. Pada situ ada saham BRPT nomor 3, itu naik udah 4.000%, ya, 3 tahun ini naik 13%, jadi ini mungkin bisa dikoleksi, atau bisa jadi perpanjangan Bapak Ibu sekalian. Dan juga situ juga ada saham INKP naiknya 5 tahun ini untuk naik 777%. Ya, ini bisa di-download di www.rta.co.id atau bisa juga Play Store. Ya, RT Business ada semua komplit gratis. Ya, Bapak bisa lihat di situ ada pair-nya, ya, ada PBV-nya, siapa yang punya, utangnya berapa, ya bisa lihat ada technical chart-nya juga ada lihat bid offer-nya juga Bapak bisa trading, di situ juga bisa lihat, ya. Bisa lihat yang beli hari ini siapa aja, ya, jadi komplit. Ya, rtibusiness.com.co.id. Contohnya seperti ini. Nih, seperti ini. Ya. Gratis ada di paling ya Bapak Ibu nanti disuruh login aja gratis, nggak masalah kan. Username ya tinggal email, itu sangat powerful ya. Di sini Bapak lihat di sini contohnya ya, bisa lihat di sini juga banyak. Bapak bisa juga net buy asing ya. Asing beli apa, jual apa bisa lihat di sini juga. Pokoknya ada. Jenisnya juga ada. Jadi kalau Bapak mau lihat kapan daftarnya, dividen ya juga ada semua di aplikasi ini. Ya tadi dilihat di sini, coba tadi ini nomor 45, ini nomor satunya top gainer di Akra, ini saham trade yang saya bilang tadi, saham trading dan juga media, ini saham Akra ini nomor satu. Kenapa tadi? Kalau lihat kan tadi emang siklusnya sendiri Akra emang sudah mengalami kenaikan. Pegas juga sama, ini saham infrastruktur, Era yang saya bilang tadi kan, tuh, nah, saya bilang tadi di bulan kemarin saya bilang Akra Era masih 1.200-an, sekarang Era nomor 3, the next sekarang 4,7%. Jadi era ini masih akan bisa melanjut ke 1.680 sampai dengan ke 2.000 lagi nanti di bulan-bulan mendatang. KB Pharma juga resistnya masih 1695. Kita juga rekomend tadi buy, ya, tapi kemungkinan masih agak di bawah low high kemarin. Tapi masih bisa diandalkan untuk trading di hari-hari besok. Nah, kalau dari technical sendiri, saya tidak terlalu banyak fokus ke sini. Nah, tadi saya bilang, tadi kan yang kalau dari sisi rotasi, berbeda dengan technicalnya. Kalau tadi rotasi, saya ulang lagi, yang termurah basic industry, ya, mining, consumer, aneka industri. Nah, tapi kalau di sini berbeda. Kalau technical sendiri yang terbaik di sini adalah finance, agri, mining. Beda kan? Jadi kalau Bapak mau tradingnya banking, ya, dan juga tradingnya agriculture, CPO, ya, Tebla, SMP, apa, ya, menjadi seperti itulah, perkebunan, ya, intinya, dan juga mining, karena sudah breakout. Sementara yang termurah untuk technical untuk kondisi sekarang ini adalah properti. Jadi kalau pengen Bapak Ibu pengen cuan, ya risikonya lebih kecil, ya karena sudah di bawah, ya properti konstruksi ini sekarang yang termurah dari sisi technical, berbeda tadi dengan sisi rotasi yang tadi, siklus dari fund manager. Ini juga Bapak Ibu lihat juga, bisa dilihat ini kondisi apa yang disebut aktivitas transaksi oleh investor asing.
Ya, karena sangat penting, karena di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu yang beli asing, nggak akan mengalami kerugian, atau minimal ya ruginya akan banyak dibandingkan saham-saham yang lain. Contohnya ke Astra. Astra di situ bisa dilihat juga di RTI Bisnis. Astra hari ini kemarin sempat 5.200 dan hari ini tadi sempat juga 5.400 tadi di pagi. Kenapa? Karena asing terus beli terus. Asing sudah net buy beli Astra 400 miliar. Jadi Bapak Ibu malu kalau tadi hari ini tidak beli Astra. Karena asing aja hari ini beli 400 miliar dalam 1 minggu ini ya. Dan mendapatkan keuntungan. Ya, makanya hari ini kalau Bapak beli kemarin Astra seminggu ini dari hari Rabu kemarin sekarang udah cuannya lumayan, lebih di atas 5%, 10% untuk ukuran blue chip ya, termasuk besar ya. PIVA juga sama tuh PIVA. Kalau Bapak Ibu lihat ya, bukannya Bapak beli KF, bukannya Bapak beli Indofarma atau KB Farma, tapi Bapaknya beli PIVA. Makanya PIVA dalam 3 bulan ini naik 500%. Tahun kemarin bulan Maret ini masih harga 180, sekarang harganya sudah 1.000. Jadi ini juga sangat menguntungkan. Artinya PIVA ini sangat dimiliki asing. Jadi kalau Bapak Ibu nggak beli, sayang. Kenapa? Asing lebih, saham-sahamnya dibeli ke asing. Kita domestik nggak dapat apa-apa. Belinya ya KF, ya untung juga KF sih, dan juga Farma. Tapi untungnya jauh lebih sedikit dibandingkan PIVA yang naiknya udah 500% dalam 3 bulan ini. Nah itu bisa contoh, bisa lihat lah. Ada BR Mandiri, yang kemarin naik, SCBP, Cepin, dan lain juga. Lihat juga saham yang dimiliki, yang dijual asing. Kayak BRI, makanya BRI naiknya agak lemot. Kenapa? Beda kemarin ya, kemarin yang naik duluan tuh Mandiri, karena Mandiri di situ udah net buy asing, makanya kemarin net asing Mandiri kemarin naiknya 4%. Saya nggak tahu hari ini ya. Hari ini juga naik nih, ini kan yang barusan nih naik 2%, tapi Bapak lihat BRI hari ini nggak naik. Kenapa? Karena asing jualan, dan juga masih pertimbangan, juga ilmu juga. Jadi makanya kalau saya kalau untuk trading ya, dalam 5 kali 10 trading sehari itu pasti net buy-nya net profit dibandingkan net loss. Kenapa? Karena kita bisa melihat seperti ini. Ini bisa lihat dari 1 hari, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pengen investasi, ya Bapak Ibu lihatnya yang 1 tahun minimal. Yang asing beli apa aja dalam 1 tahun ini. Kenapa? Kata asing. Kenapa? Karena asing ini menguasai di bursa ini, duitnya ada sekitar 50% dari bursa. Jadi kalau market cap Indonesia ini di bursa ini ada duit 6.000 triliun, berarti asing ada 3.000 triliun. Ya inilah 3.000 triliun yang diputar di bursa ini, ya inilah yang menghasilkan tadi Astra, PIVA, BRI Mandiri yang naik cukup signifikan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir ya kalau Bapak Ibu mau beli saham ya lihat ke asing, karena asing itu sebenarnya kan duitnya tidak terbatas. Ini saham yang murah dari sisi sahamnya, ya. Bapak mungkin lihat di sini, mungkin secara langsung saya ngomongnya langsung di sini, kalau yang termurah di Q45 adalah ERA. Yang kedua ITMG. ITMG itu saham termurah untuk dari sisi batu bara. Ya, karena tertingginya dulu sempat 50.000, sekarang dengan harga 7.000 ya sangat murah. Ya, apalagi dia sudah break kemarin resistnya di 76, 75. Dia akan menuju resist baru lagi di 9.200. Jadi kalau untuk batu bara yang termurah, yang blue chip ya, yang unggulan, untuk yang sangat liquid belinya TMG, dan juga Excel ERA, yang berikutnya HMSP karena masih murah untuk dari sisi investor asing juga ya. Harganya juga cukup murah karena tiganya kemarin 5.500, sekarang 1.600, yang masih diskon 70%. INKP juga masih murah, harga 7.000-an karena tiganya kemarin sempat 20.000, jadi dia masih diskon 60%. Ya, ACS sudah mahal, PPF juga masih paling termurah karena sempat tertingginya 20.000, sekarang 1.200. Ya, 1.400-an. Jadi artinya, tapi hati-hati kalau PPF saya highlight, karena ini saham grup LIPO, sangat liar. Lebih bagus Bapak Ibu pakai stop loss kalau mau main trading saham PPF. Ya, karena ini saham ini cenderung saham yang high risk high gain, yang naik untungnya tinggi, tapi juga resikonya juga tinggi. Ya, dan juga yang berikutnya termurah ada MNC. Ya, MNC ini dengan adanya anaknya HT ada di kabinet, ya saya pikir juga, atau di istana ya, saya pikir menguntungkan untuk dari sisi sahamnya juga. Karena harga sekarang 900 sangat murah, karena seharusnya NCCN kalau di kinerjanya sekarang ya seharusnya berada di 1.300, 1.500-an. Berikutnya juga Tekim juga murah, CTRA dan juga Bank BTN, BNI dan Mandiri murah. Kalau bank kita rekomendnya tetap ke BTN dan juga BNI.
Kalau Bapak Ibu lihat web sosmed saya di Jakaria, saya mungkin Bapak bisa lihat kemarin baru rilis untuk BTN, jadi bisa dikoleksi juga. Sementara itu yang EQ45 indeks yang liquid 45 saham. Sementara yang non liquid 45 saham ini contohnya yang termurah adalah BKSL 50-60 bisa dikoleksi. Doit ini dari Juni sudah saya rilis. Doit kok kemarin lihat di Juni cabang-cabang yang lain udah untung banyak. Sekarang harganya sudah mendekati 240. Sebenarnya kemarin masih 100 perak. Antam juga murah. Untuk yang legging stock di seperti ini banyak yang murah ya. BKSL masih 50-60 range-nya. Doit, Antam, Tima, KF, Inaf, Agro, Kris, terutama yang saham BUMN. Ya, karena Pak BUMN itu nggak mungkin bangkrut. Ya kecuali pemerintahnya bangkrut. Jadi kalau kita lihat ekspektasi pertumbuhan masih bagus, ya berarti aman lah kita pegang saham-saham BUMN. Ya, yang tadi juga saya lupa sebutkan untuk Soci dan juga Bull, ini juga saham bagus, terutama dari sisi harga minyak. Jadi kalau harga minyak naik, saya sih mendingan beli Soci atau Bull, karena ini kan kalau harga minyak naik, misalnya harga tarif shipment perkapalan akan ikut naik. Makanya kemarin harga Bull naik mencapai di atas 340. Indi juga sama. Jadi kalau batubara saya tetap performanya untuk retail, Indi dan juga Doit. Masih akan ngebut lagi di bulan ke depan. Kalau properti ya seperti kita bilang tadi buku trading saja yang termurah PLN, tapi PLN ini sangat terpengaruh dari isu reklamasi. Nah, NIKL juga sama. Ini saham tandemnya NIKL. NIKL ini tandemnya INAF. Ini bandarnya sama nih. Yang ngegorengnya NIKL sama INAF. Jadi kalau INAF naik, ya NIKL naik. Ya, hari ini juga sama. Tadi INAF atau reject 25%, NIKL tadi sempat naik di atas 10-15%. Jadi tetap benchmarknya dari INAF. Jadi kalau besok saya pikir ada perfect informasi, hati-hati. NIKL juga tetap akan mengalami koreksi. Sementara kalau untuk weton, WGP, PBSBP biasanya naiknya di akhir tahun. Jadi bisa dikoleksi Oktober, Desember ini biasanya surganya untuk saham-saham anak-anak konstruksi. APPF keras, saya pikir tadi sudah dibahas ya. Ini juga nanti bisa dilihat dari ini untuk per 1 bulannya. Tadi kan yang tadi per 1 minggu. Bisa di RTI. Ini juga bisa lihat, Bapak lihat di sini BCA nomor 1 masih tetap net buy di daily, weekly, ya, dan bulanan. Makanya harga saham BCA naik terus. Ya, udah mahal, semakin mahal. Berbeda dengan saham bank yang lain, udah murah, akan semakin murah. Tapi kalau BCA tidak, karena banyak dimiliki oleh asing. Ya, meskipun kita tahu yang punyanya adalah Jarum. Nah, di sini, kalau di sini yang termulai, kalau kita highlight yang termurah, di sini ada nomor 8, itu PZAA. Pizza Hut ini termurah. Ya, meskipun kemarin sudah dibantah bahwa Pizza Hut ini tidak terpengaruh oleh bangkrutnya Pizza Hut di Amerika, ya karena kan kita cuma bisa Indonesia ini cuma beli franchise-nya doang. Ini juga sangat murah dengan harga 600-an. Terusnya nanti mungkin saya rekomend nanti di BNI Sekuritas atau di Sokmed untuk PZZA ini seharusnya bisa menuju ke 800 sampai 900 lagi di harga 600 sekarang ini, karena kondisi juga sudah oversold. Ini juga ini untuk technical-nya saya tidak mungkin bahas banyak, tapi kita indeksnya aja, level-levelnya aja. Kita ini satu-satunya juga yang tepat di Indonesia ini untuk sekuritas. Mohon maaf, ini suaranya. Terima kasih. Ya, untuk ya, masih tetap kemarin berapa kali 2 kali kena dan di 3.900 per ribu sampai targetnya 4950. Dan juga kalau Bapak lihat ini kemarin di bulan Maret saya bikin di bulan Maret April ini mungkin dapat keuntungan ya, karena targetnya untuk fundamental sendiri kalau dari indeks equity indeks sendiri targetnya 5.300 akhir tahun. Tapi kalau untuk technical kita bagi 3. Untuk konservatif kita downgrade moderatnya ke 4975, tapi optimisnya kita naikin ke 5875. Sementara kalau indeks sendiri untuk yang supportnya atau pesimisnya di 4400. Jadi indeks sendiri ya kalau Bapak punya barang investasi hati-hati kalau dia break 4700. 4700 break dia menuju ke 4400. Jadi 4400 break dia akan menuju ke level 3900 lagi. Jadi kita berharap semoga tidak ada lagi yang namanya gelombang kedua COVID-19. Ya, kita makanya berdoa pakai masker dan juga jaga kesehatan biar tidak ada lagi namanya gelombang kedua yang sekarang terjadi di Amerika. Karena apa? Itu bisa merontokkan indeks lagi menuju di bawah 4.700 sampai 4.400 lagi.
tapi itu bagus juga untuk bagi yang punya cash. Gitu. Ini contohnya untuk secara teknikalnya, ya targetnya optimisnya 5875, ya mungkin kalau yang masih bingung, ya mungkin kalau 5875 untuk IHSG-nya, BRI mungkin sudah di 4.500 sampai 4.300-an, BNI sudah 8 ribuan, ya kalau sampai 58 ya. BCA sudah 35 sampai 37, Telkom sudah 4.000, gitu, seperti itu. Jadi kita tetap jalan indeks kalau kita beli blue chip. Ya kalau KF mungkin kalau indeks kita 58 ya mungkin sekarang udah di atas 3.000 untuk Kimia Farma atau Indofarma. Nah, ini indeks untuk dari globalnya. Ini indeks ketakutan ketamakan ya. Sekarang ini indeks kita belum mencapai ketamakan ya, atau dari teknikal atau namanya level mahal. Jadi antara 50 sampai 100 ini level beli, 50 sampai 0 ini level jual. Nah, kemarin waktu Bapak lihat chart yang di bawah itu mendekati level di bawah 10, itu bottomnya, polanya sama seperti kayak pola tahun 2018. Jadi kondisi COVID ini untuk teknikal sudah diantisipasi turunannya 40% sama dengan polanya di tahun 2008 dan juga di 2002 waktu isu SARS. Dan sekarang ini indeks kita, indeks global di level 65, jadi belum mahal. Jadi artinya masih ada potensi nanti dalam 1 minggu, 2 minggu ini menuju ke level mahalnya di atas 70 sampai 80%, itu udah mahal nanti di bulan Agustus. Jadi makanya bulan Agustus saya rekomen untuk cicil jual menuju ke bottomnya di bulan Oktober. Jadi hati untuk mempunyai investor jangka pendek, mendingan untuk Agustus September mendingan kita trading. Kita buy hanya kalau untuk trading yang laporan keuangannya bagus atau nanti buy technical. Jadi bisa dilihat per sektoral dari daily, weekly, dan monthly. Ini juga saya mungkin tidak bahas satu-satu, itu mungkin bisa lihat untuk yang investasi jangka pendek, ya ada 15 saham, Bapak bisa lihat sendiri di situ. Jadi trading buy itu artinya trading jangka pendek, ya. Kalau buy weakness itu berarti Bapak belinya di support, ya. Nanti bisa lihat, nanti ada chartnya. Sementara kalau beli akumulasi buy itu Bapak cicil beli dari sekarang. Misalnya BCA, ini misalnya BNI, cicil akumulasi buy. Jadi beli sekarang 4680, 4.600, nanti bulan depan ada koreksi, beli lagi di 4.300 misalnya. Kalau nanti ada koreksi lagi, nanti di bulan September ada koreksi, itu namanya nabung saham. Ya, itu namanya akumulasi beli. Belinya dari sekarang ke bawah, berbeda dengan buy weakness. Kalau buy weakness itu belinya di support, di tahanan-tahanan bawah di level-level yang ada nanti di research report. Nah, ini bisa dilihat ini rekod-rekodnya, ACES, BCA, BRI, dan lain. Di sini yang bisa di-highlight yang terbaik adalah BRPT, sementara newcomer-nya di pendatang barunya di BTPS. Ya, berarti kita kan bersyukur bahwa wakil presiden kita ya jagonya syariah, ya, Pak Maruf Amin, ya. Ditambah juga dengan tahun depan ada isunya merger bank syariah, sangat menguntungkan untuk jadi bisnis syariah. Semoga tahun depan BNI syariah atau juga Bank Mandiri syariah bisa IPO. Kemungkinan yang akan duluan Bank Mandiri karena sudah masuk pipeline. Ya, Bank Mandiri syariah yang terbesar bisa Bapak beli, kemungkinan juga sangat bagus, bisa di-collect ya di tahun depan. Dan juga kalau untuk EQ45 adalah Sampol. Ini saham yang terbaik di properti dalam 1 tahun terakhir. Karena Pol ini tahun kemarin ini yang punya putranya B.J. Habibie, ya, Bapak Ilham Habibie, ini yang akan mau bikin gedung tertinggi Indonesia di Batam 112 tingkat. Jadi mengalahkan tertingginya yang di Singapura. Ya, ini saham ini juga yang mendorong kenaikan hartanya orang Semarang, Crazy Rich Semarang, yang sekarang hartanya mencapai 30 triliun dari saham Pol ini. Jadi Pol ini tahun kemarin IPO-nya di 1.000 perak, sempat mencapai tertingginya mendekati 12.000. Jadi Pol ini tahun kemarin IPO naik hampir 1.200% dalam waktu 1 tahun. Sementara yang termurah di sini Bapak saya lihat sini BPTN, BNI, Gas, MSP, dan Bapak lihat yang terakhir di sini saya highlight PTRA, Semen, dan juga Main. Main termasuk yang termurah dari sisi sektor poultry, ayam-ayaman. Yang juga sama Bapak bisa lihat di sini ada strateginya untuk basic industry maupun agriculture, nanti mungkin saya update lagi, nanti mungkin saya akan bikin di Sokmed ya. Kalau perbedaannya, kalau saya di Sokmed, saya analisanya gado-gado. Ada fundamentalnya, technical, bandarmologi, astrologi, dan juga ya flow. Tapi kalau technical, karena saya sebagai head of technical analyst, saya ya pure chartist.
Nggak bisa ngomongin macam-macam lagi, nggak bisa ngomongin rumor, nggak bisa ngomongin info. Jadi kalau Bapak Ibu pengen analisa saya yang gratis ya Bapak Ibu harus lihat di IG saya, Twitter, Facebook, ya di situ Andi Jakarias bisa lihat itu berbeda dengan view-nya yang di Sekuritas. Di sini contohnya masih murah adalah Adaro, CTRA, yang sini Inco, yang sini Pewon, ya di sini juga Asri, BPKP, Elsa dan lain. Ya. Ini mungkin per sahamnya, mungkin saya nggak detail, nanti bisa lihat detailnya, dan lihat grafiknya persatnya apa, panah-panahnya aja. Astra target atasnya di sini 6.300 sampai dengan 8.000, BCA di sini 35.000 untuk ada persatnya lagi sampai dengan 40.000, ya. BNI di sini berapa kali benar ya, BNI ini ada request kemarin dari fund terbesar Indonesia sendiri, ya. Kita baik kemarin areanya 2950 sampai 3150, ya, terendahnya 2970. Dan di sini jadi kalau Bapak Ibu mau buy untuk investasi jangka pendek beli kalau tembus 5.400 karena kemarin tertingginya 5150. Jadi selama masih di atas masih di bawah 5150 BNI saya pikir untuk trading dulu. Ya, BRI juga sama, di sini juga ada BSDE. Meskipun saya favoritnya lebih ke CTRA atau juga ke Pewon ya kalau untuk properti. Di sini juga ada Cepin, ya. Udah mahal, tapi mendingan tadi masuknya ke Jeva atau main kalau yang senang ayam. SCBP juga sama, kemarin kita tepat prediksi 8.000 buy, kita sampai menjujuk ke gap-nya ke 9.600. Sekarang pasti lagi wajar karena sudah ngisi gap. KB Pharma juga sama, ya. Ini kita rekomend buy 800, kemarin tercapai dan sekarang menuju tertingginya ke 1.600. Jadi kalau untuk KB Pharma kita di sini konsolidasi 5 tahun, itu dilihat dari chart 2016 sampai 2021-20 ini ya gagal menuju di bawah 1.900. Jadi kemungkinan dengan adanya vaksin bisa break tembus di atas 1.900 menuju ke 3.000 target atasnya. Ya, berikutnya di sini PTBA ya kita rekomend masih 2250, targetnya masih 2950 sampai 3.500 mungkin untuk jangka 6 sampai 1 tahun. Ya. Di sini juga Telkom, kita lihat sini mungkin Telkom hati-hati masih kan bisa di bawah 3.000 lagi. Jadi kalau 3.000-nya jebol, hati-hati itu udah 4 kali indeks saham Telkom tidak tembus 3.000-nya ya. Meskipun terendahnya 2970. Jadi kalau tebal mungkinan ya bisa menuju ke 2.400 sampai 2.500 lagi. Unilever juga bagus, targetnya kita upgrade sini karena kemarin sudah tembus 88 menuju ke 11.000. Nih, cost kita di sini juga yang termurah di konstruksi karena sudah diskon 70%, tapi juga bukan yang terbaik. Tapi kalau konstruksi kita tetap yang terbaik Wika dan PTPP. Karena WKT juga Adikarya ini banyak kasus KKN. Hati untuk ini karena Bapak lihat di situ dalam 3 tahun terakhir 2018, 2019, 2020 dia trennya turun terus. Berbeda dengan saham perbankan atau sektor yang lain. Oke. Untuk materi selesai, kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena waktu juga sudah jam 5. Ya. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya, mohon di chat ya biar dibahas dengan Bapak Andri. Tadi ada Pak Mas. Ya. Sebentar. Ada pertanyaan nih, Pak. Tadi katanya Agustus sampai September kemungkinan merah, berarti lebih baik kita sell dulu saja foto kita. Karena kalau dilihat di Director B juga akan koreksi batas reject bawah, dikembalikan ke sebelumnya, bukan 7% lagi, seperti yang akan dibanting ya Agustus sampai September. Jadi mungkin batas rejectnya udah dirubah, nanti kembali seperti semula. Apakah benar? Ya, itu kan kalau kita lihat siklusnya ya. Bentar ya. Jadi kalau lihat siklusnya sih harusnya seperti dalam 5 tahun itu seperti itu. Tapi jangan jual dulu, tergantung dari sektornya dulu. Itu saya bilang tadi indeks itu koreksi kalau blue chip. Ya, kalau farmasi, kalau nanti juga farmasi ada vaksin yang baru lagi, kan vaksin ini kan kita mendapat keuntungan dari ada 2. Nanti kita yang baru masuk ini kan dari China, nanti akan masuk lagi dari Inggris. Nah, kalau Inggris nanti akan masuk lagi, kualitas lebih bagus dibandingkan yang China, ya saya pikir saham farmasi di Agustus September masih akan rally. Jadi kalau untuk Agustus September, saya pikir lebih fokus untuk ke buy on news.
Ya, cari saham-saham yang punya good news. Contohnya nanti mungkin dari laporan keuangan atau nanti dari sentimennya. Contohnya ke perubahan dari indeks EQ45 atau indeks MSCI. Gitu. Jadi tergantung sahamnya dulu. Tadi kan Bapaknya tidak menyebutkan nama sahamnya. Oke. Ya, Mas. Oke, yang ini ada tanya. Oke. Nanti sebentar, Mas. Oke. Tadi saya sampai memakai Ismart, apakah bisa pindah ke Beyond? Bisa, tapi pakai handphone ya, Mas. Soal bisa kok, bisa pakai Beyond ya, Mas ya. Tadi ada yang bertanya. Sebentar lagi, tar dulu. Sore Pak, kalau mau join grup BNI Sekuritas gimana ya? Gitu. Mungkin ke Mas Andri kali itunya, mau joinnya. Oke. Selanjutnya CPO bagaimana ya Pak? Yang bagus diambil apa? Saham apa? Oke, saya jawab aja ya. Jadi kalau untuk grup WA saya ada seminar ada sekitar 250 orang untuk di grup WA BNI Sekuritas ya. Khusus untuk BNI Sekuritas. Juga ada yang premiumnya juga, tapi kalau untuk yang free yang BNI Sekuritas ya mungkin bisa bisa WA saya juga Japri ke 0818 0670 7478. Untuk kemarin kita udah banyak untung kemarin di farmasi, ya kemarin untung juga di Sambris Agro kemarin udah lumayan lah ya. Info-infonya juga ada lah. Jadi Bapak Ibu juga tidak akan kekurangan news ya kalau dihitungannya, malah kebanyakan news kalau masuk di grup BNI Sekuritas ya. 0818 0670 7478. Oke, saya ketik sini ya. 0818. Selanjutnya Pak, yang ini Pak, untuk CPO Pak. Yang bagus saham apa Pak? Ya kalau CPO sih sebenarnya dibilang yang bagus ya sebenarnya kalau saya sebenarnya sendiri sih dari dulu nggak pernah suka dengan CPO ya, tapi kalau pengen yang bagus sih sebenarnya ya tetap BPT yang termurah. BPT termurah. Kenapa? Kemarin kan tertingginya tempat di harga 1000-an 3 tahun yang lalu, sekarang di harga 100 perak ini sangat diskon. Apalagi kan kalau lihat tanaman-tanamannya CPO BPT ini kan masih muda-muda. Jadi artinya ke depannya sangat gurih untuk dari cuannya. Tapi kan hati-hati, untuk CPO ini kan kenaikannya sudah signifikan ya. Kemarin tertingginya dari 2.000 mesin ringgit naik sampai 2.700. Tidak bisa diimbangi oleh kenaikan sahamnya. Jadi kenaikan sahamnya agak lagging dibandingkan harga CPO-nya. Tapi kalau kita mau beli, ya belinya saham LSIP atau BPT. BPT tadi saya bilang, kalau break 124, dia menuju ke 143 sampai dengan 170. Ya. Tapi kalau untuk LSIP, saya bilang kalau dia masih bertahan di atas 980, ya break 1040, dia akan menuju ke 1200 sampai 1350. Ya. Kalau dari sisi return tetap CPO masih kalah dibandingkan saham metal dan juga saham batubara. Ya. Tapi kalau Bapak senangnya CPO, ya spirit terdekatnya itu tadi BPT dan juga ke LSIP. Oke. Sudah, selanjutnya ya. Pak, bagaimana dengan nasib saham MDLN ya? Apa mereka bisa sanggup servis hutang mereka yang sudah akan jatuh tempo? MDLN, Pak. Ya, makanya saya bilang tadi kan, jangan investasi untuk saham properti. Kenapa? Karena apa? Karena properti konstruksi sebelum ada COVID pun sudah kekurangan likuiditas, sudah kesulitan financing. Itu yang terjadi sekarang di saham Kowel. Kowel sekarang udah pelit. Dan sekarang dengan tambah lagi dengan Modern Land ya, saya pikir agak berat, kecuali bisa naik hanya dengan ya harapan ekonomi ini bisa membaik dengan meredanya pandemi COVID. Jadi kalau sampai akhir tahun ini COVID ini bisa menghilang atau dengan adanya vaksin atau bisa berkurang drastis, saya pikir kemungkinan dia akan bisa di-refinance oleh perbankan ya, mungkin bisa mendapat kredit. Tapi kalau saya lihat Modern Land saya pikir masih cukup bagus. Tapi kalau untuk sementara ini, kalau kita lihat chartnya MDLN, ya untuk khusus profitnya di sini ya paling range-nya masih tetap 50 sampai dengan di sini 88. Jadi saya pikir masih ada kesempatan masih bisa menuju ke 74, di sini ada intra gap-nya sampai dengan 88. Jadi selama dia masih di bawah 88 dengan untuk trading. Lumayan kan 40 perak, 50 perak beli, 55 jual lagi di 70 sampai 80. Bisa lebih dari sekitar 30-40% untuk sekali trading. Itu Mbak. Ada lagi? Oke, Pak. Sorry Pak, kalau sebentar lagi. Belum, sebentar.
Kalau UNTR sebaiknya dijual dulu Pak, atau tunggu sampai menjelang Agustus? UNTR kemarin baru beli di market katanya. Ya, UNTR ini naik karena dia mendapat keuntungan dari harga emas. Ya kalau harga emas seminggu ini masih bisa rally lagi, ya saya pikir masih menuju targetnya masih akan meningkat lagi karena harga emas ini ya kalau lihat resistnya kan hari ini kita buy juga tepat ya, buy juga masih naik. Kalau di sini sih masih ada sekali lagi naik di sini selama dia masih di atas 19.175 ya saya pikir untuk ini kan kenaikannya baru 2 hari. Jadi besok atau Jumat dengan cicil jual karena nafasnya saham Indonesia ini kan cuma 3-4 hari naiknya. Jadi kalau di sini candle-nya hijaunya kemarin udah hijau, sekarang hijau hari kedua. Besok kemungkinan ya harusnya sih untuk cicil jual kalau ada tertingginya ya. Jadi kemungkinan resistnya di sini 21.500 sampai dengan 23.000. Tapi lihat nanti malam kalau harga gold internasional nanti bisa menembus lagi di atas 1865 harga tertinggi hari ini, berarti saya pikir besok UNTR bisa menuju ke 20.000, 21 sampai 21.500 untuk cicil jual. Oke, sip. Selanjutnya lagi ya Pak. Saat ini lagi loss di Mandiri, Danamon, dan Waskita. Apakah saya harus jual? Karena ruginya lumayan ya. Kan karena kata Bapak Agustus September akan turun. Jadi gimana itunya tindakannya? Mau jual atau tahan aja hold? Mandiri, Danamon, Waskita. Danamon. Ya, dari 3 itu yang agak rawan yaitu Waskita ya. Karena Waskita sendiri kan termasuk yang terlemah di sektornya ya. Dia udah lemah terhadap indeks dan juga terlemah terhadap sektor. Jadi kalau BMRI ya. Di situ kelihatan catnya nggak, Mbak? Cat nggak. Berarti mau seperti dimatiin dulu ya. Apa mau saya matiin dulu untuk buka chartnya? Boleh. Ya, dimatiin dulu ya, biar untuk bisa lihat ini. Soalnya ini mesti dibuka dulu, tadi saya lupa bukanya. Oke, nggak apa-apa, Mas. Oh, enggak, udah buka nih, udah ada. Kelihatan nggak? Oke. Udah? Ada, kelihatan ya? Chartnya? Udah, oke. Ya, oke. Nah, ini kan Mandiri. Ini sini Mandiri, kalau di chartnya sendiri ini bentuknya golden cross. Ya, ini kan hari ini kan pretty positif. Naik, berarti artinya dia masih naik. Di sini juga net buy-nya masih bagus, volume naik, artinya dia masih ada akumulasi buy. Ya. Jadi artinya Mandiri sekarang termasuk yang leading di perbankan. Dia lebih bagus kondisinya dibandingkan BRI, BNI, juga BTN. Jadi artinya dia karena sekarang dia udah menentu tempat tertinggi 5.400, dia targetnya menuju sini pivotnya di 8675 dengan 5.900. Dan di sini. Jadi kalau Bapak lihat di sini yang sebelah kanan kiri dia ada gap di sini di 7.200 ya. Sampai juga ada gap di sini di kisaran 6.200. Jadi artinya kalau untuk sampai dengan akhir tahun sih nggak ada masalah. Karena dia akan menuju ke 6.200 sampai dengan 7.300 gapnya sampai di sini ada ya atas gap, di atas banyak gap-gap yang harus diisi. Tapi untuk medium term, tapi kalau untuk jangka pendek saya pikir mendingan jual di antara 5.700 sampai dengan maksimal di 6.200 untuk 1 minggu ke depan ya. Karena saya pikir indeks kita mungkin agak kurang bagusnya di minggu depan. Kalau minggu ini mungkin masih ada kenaikan. Untuk Danamon, ya. Nah, Danamon juga sama, dia juga sudah oversold, ya harusnya rebound dulu. Kemungkinan dia akan menuju di sini di atas 2.900 sampai dengan di sini dia dan gap-nya 3.000 perak. Jadi Bapak Ibu bisa jual di sini di antara 2.900 sampai dengan 3.000-an. Jadi level 3 di atas 3.000 itu bagusnya untuk cicil jual. Untuk jangka pendek ya, tapi kalau untuk jangka menengah saya pikir masih bisa menuju di atas 3.600 sampai 4.000 untuk kita untuk akhir tahun ya. Sebentar, tadi satu lagi Waskita ya. Waskita ini termasuk yang terlemah, tapi sebenarnya udah oversold. Bapak lihat di situ flat selama dalam 1 bulan ini ya. Distribusi masih kuat, cuman tapi kelihatan di situ distribusinya sudah menipis. Artinya apa? Ada yang nampung, ada yang mulai cicil beli. Jadi artinya kalau untuk kita untuk trading, yang mendingan kita di sini belinya di level
Jadi kalau 70-40 break, targetnya di sini menuju di sini 790 sampai dengan 825 jangka pendeknya. Lumayan bisa untuk menghasilkan untung di atas 10% ya untuk satu kali trading. Oke, ada lagi? Oke, prediksi saham BBNI untuk balik ke 9.000 butuh berapa lama? Wah, kalau 9.000 agak berat ya. Berarti 9.000 berarti Bapak Ibu harus mengharapin indeksnya di atas 6.000. Kira-kira berapa tahun? Ya saya pikir tahun depan sih bisa ya, tahun depan ya. Tapi kalau tahun ini saya pikir nggak bisa. Berat, karena kalau saya lihat terlalu kecepatan tahun ini. Soalnya kalau kita pola tahun 2002-2003 itu boomingnya tuh tahun depan. Jadi tahun ini mendingan untuk trading dulu. Karena saya pikir ya tahun ini paling-paling bisa mencapai 7.000-an bisa lah. Kalau 9.000 agak berat. Tapi kalau tahun depan dengan adanya meredanya vaksin, dengan adanya dengan menghilangnya isu COVID, ya saya pikir indeks kita menuju 6.000 sampai 6.600 lagi, ya berarti BNI tahun depan bisa menuju ke 10.000 sampai dengan 11.000 lagi untuk tahun depan. Bagusnya untuk invest per tahun untuk menuju untuk target 9.000-an. Sebentar lagi ya. Mas. Oke, untuk Agustus sampai September untuk BRI, Kras, ASI, Indi gimana Pak? Better dijual dulu ya atau bagaimana? BRI. Ini BNI ya. BRI, Kras, dia mungkin sudah punya. Kalau misalnya turun, apa lebih bagus dijual sekarang atau tahan dulu? Karena dengan indeks sekarang tembus dari atas 5140 harusnya bisa nahan dulu ya, karena ini kan di sini indikatornya pun juga ini masih arahnya bisa arah naik. Ya, saya pikir bisa menuju di sini menuju ke 3.240. Ya, saya pikir menjelang nanti jatah GDP di awal Agustus, saya pikir masih bisa hold dulu. Biasanya market akan teknik rebound dulu. Jadi hati-hati nanti setelah jatah GDP. Jadi kalau GDP tanggal 5 atau antara 5 sampai tanggal 10 Agustus nanti di bawah ekspektasi pasar, saya pikir market akan sell off, terutama banking. Jadi menjelang data GDP, saya pikir market akan diangkat dulu. Jadi masih ada harapan Bapak sekalian sampai dengan awal Agustus ini untuk bisa beli saham-saham perbankan. Terutama BRI, saya pikir bisa menuju di sini ke 3250 sampai di sini untuk breakout-nya 3370. Tadi Astra ya? Sebentar, saya tadi Astra. Ya, kalau Astra Indi. Astra juga masih tetap naik ya, karena bikin new high. Ya, saya pikir juga ini belum ada sinyal turun ya, karena ini sinyal volumenya juga mulai bagus. Saya pikir bisa menuju 5.600 sampai dengan 5.900. Ini juga saham spekulatif, tapi ini kalau ini favorit saya juga. Ya, di sini juga bagus. Ini polanya pola bull flag ya. Ini pola bull flag. Jadi targetnya kalau dari chart ini panjangnya ini 600 sampai dengan 400 perak ya, 400 perak tambah. Jadi targetnya kalau dia break 1040, targetnya 1440 untuk ini. Tapi tadi dia masih konsolidasi dulu. Jadi masih agak range-nya 850 sampai dengan 1050. Jadi lebih aman kalau kita mau beli lagi di atas 1040. Ada lagi tadi sahamnya? Apa lagi? Indi tadi, satu lagi. Ini tadi Indi barusan. Oh, tadi udah Indi, oke. MDKA. Oke, Pak. Masih ke MDKA. Saya amati laporan keuangan MDKA tidak terlalu kinclong. Tapi kenapa sahamnya bisa naik banyak dan PER-nya tidak murah? Ya, karena yang Bapak lihat itu data basi. Ya, kalau Bapak main keuangan itu data basi. Karena itu data laporan keuangan kuartal pertama. Waktu masih emas harga 1.400, 1.300-an. Nah, sekarang itu emas sekarang udah harga 1.800. Jadi artinya Bapak Ibu juga harus lihat ekspektasinya, berarti dengan harga emas di 1.400 atau tembaga di harga sekitar berapa dolar gitu ya, saya lupa lagi. Ya, berarti itu sudah diskon. Nah, ini market sebelum diskon untuk harga yang sekarang. Yang sekarang harganya sekarang di 1.800, dia akan menuju ke 900 dolar per troy ounce. Jadi artinya untuk nanti kuartal 2 dan kuartal 3, artinya MDK pendapatannya, labanya akan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan kuartal pertama. Itu yang sekarang dilakukan oleh pasar. Ya, jadi kan kita belum tahu nih peaknya, harga emas belum tahu peaknya di mana. Jadi kalau misalnya sekarang harga emas naik 900 tiba-tiba crash ke 1.400, nah mungkin
kita lihat oh mungkin pendapatannya sudah bottom. Tapi kalau kita lihat ini harga emas masih naik terus, berarti artinya ekspektasi pasar masih harga Amerika masih akan naik terus. Karena di sini, Bapak lihat di sini, ya ini baru golden cross teknikalnya, baru sinyal buy. Dan ke sekarang ini naik pun juga artinya harga saham ini sama kayak BCA. Udah mahal akan semakin mahal karena mengikuti dari kinerjanya dari harga emasnya. Di sini targetnya untuk pivotnya sendiri, targetnya di situ. Antara kalau tembus 1725 ke menuju 1950 sampai dengan 2160 untuk MDKA. Karena MDKA ini beda dengan Antam, karena dia untungnya dua, dari harga tembaga dan juga dari harga emas. Tembaga dan emas. Oke. Selanjutnya, mau bertanya tentang saham bank yang paling bagus prospeknya untuk 2-4 tahun, BCA atau Bank BRI? Ya, kan saya bilang tadi, kalau kita mau high return untuk investasi atas 3 tahun, ya pastinya BCA BRI. Sudah terbukti ya. Untuk apalagi kalau untuk jangka panjang lagi, BRI itu berapa kali stock split. Harga aslinya BRI itu kan sekarang tuh harusnya di 40 ribuan, bukan di 4 ribu. Itu kan BRI sudah 2 kali stock split. Itu dari harga IPO 700 perak, naik ke 40 ribu. Jadi nanti BRI masih akan tetap lanjut. Kenapa? Karena tetap saya prefer ke BRI, karena BRI itu bank terbaik di dunia untuk skala range 500 sampai 1000 triliun. Jadi bukan Indonesia saja. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan BCA. Ya, bahkan lebih bagus BCA. BCA cenderungan lebih defensif, lebih kecenderungan karena sentimennya. Karena yang punya itu sebenarnya bank grup Jarum. Ya, di sana lebih sedikit untuk investor asingnya. Lebih aman, dan jadi kalau sampai ada koreksi di indeks, ya karena asingnya sedikit, ya koreksinya juga ya relatif minimal lah. Kemarin kan turunnya cuma 30%-an, tidak seperti kayak BRI turunnya sampai lebih dari 50%. Gitu aja sih. Jadi kalau untuk BRI target saya sih masih di atas 5 ribuan, dari 5 ribu sampai mungkin bisa sampai 10 ribu lagi seperti tahun berikutnya. Karena BRI itu kan dari tempat IPO 70 perak, naik ke 20 ribu, turun lagi stock split, turun lagi ke 4 ribu, naik lagi ke 20 ribu. Jadi itu berapa kali menuju 20 ribu. Jadi kondisinya dengan harga sekarang 4 ribu lagi, saya pikir nggak masuk akal juga dia balik lagi ke 20 ribu lagi kalau yang panjangnya ya. BCA berarti nggak ngaruh dengan asing ya Mas ya? Ya, tidak terpengaruh. Oke. View-nya untuk saham Bird, ada isu apa Pak? Saham Bird. Bluebird. Ya, kalau Bird sih sebenarnya nggak ada isu-isu macam-macam ya. Bird kan sebenarnya di sini ya karena sudah murah juga, di sini juga ada oversold. Kita lihat sini stokastiknya juga sudah di bawah. Ya, di sini juga lihat di sini ya distribusinya juga sudah selesai. Di sini mulai muncul minat beli. Ya saya pikir ini kecenderungan untuk net buy. Tapi hati-hati, ini sebenarnya dia nanti akan ada tekanan jual lagi di 1.200. Dia turun ini nanti bisa turun lagi, nanti koreksi lagi. Sebenarnya belum bagus lah untuk invest ya. Tapi kalau kita untuk invest jangka panjang masih bisa. Tapi kalau untuk jangka pendek, saya pikir masih konsolidasi di sini antara 900 sampai dengan 1.200-an ya 1.300-an. Jadi bagusnya untuk besok, saya pikir masih bisa naik dulu sampai dengan Jumat. Ya, bisa menuju di sini ke 11.40 sampai dengan di sini 12.30 ya untuk Bird. Oke, sudah. Selanjutnya untuk zinc gimana Pak? Sudah termasuk murah belum? Zinc sih masih murah, cuman masalahnya sini nggak ada yang beli. Kan? Jadi kita beli itu kan kalau ada yang beli. Di sini belum ada beli. Di sini indikator pun juga di sini net buyer-nya nggak ada. Ya. Ini kebanyakan kalau dilihat tapi kelihatan ini ada yang nampung. Ya, kenapa? Volumenya tinggi. Jadi artinya ada pihak yang menampung saham zinc. Cuman di sini tapi kalau lihat teknikal kita lihat chart-nya. Di sini kita lihat di sini ini polanya pola lower low, lower high, lower low dan juga lower low ya lower high dan juga lower low. Jadi artinya dia menunjukkan pola distribusi. Jadi kalau mau bagus, Bapak Ibu belinya di sini. Jadi bagusnya belinya tembus di atas 147. Kalau 147 dia bisa menuju ke 158 di sini sampai dengan ini 180. Jadi harus dilihat kalau muncul 148 di bid dengan volume lebih dari 10.000 lot, ya saya pikir dia akan menuju lanjut ke 158 sampai dengan 180. Kalau kita Bapak mau invest ya harus close di atas 186 dulu. Jadi ada tahap-tahapnya. Ya, jadi selama dia masih di bawah 186 ya saya pikir untuk trading jangka pendek saja dulu. Jadi tapi kalau dia closing di atas 186 ya bisa trading, mungkin bisa balik lagi ke 500 sampai 1000-an lagi untuk saham zinc.
Oke, Mas. Mas, ini sekitar ada 10 pertanyaan lagi. Kira-kira batasnya sampai berapa pertanyaan ini, Mas? Ya, saya pikir 10 menit lagi paling ya. Oke, kita terusin ya. Saham BBTN gimana prospeknya, Mas? BBTN. BTN sama seperti bank yang lain ya. Kalau BTN itu kan saham blue chip, ya ngikutin indeks juga. Jadi kalau indeks masih naik di atas 5.100 ya sampai dengan 5.260 untuk gapnya, saya pikir BTN akan ikut naik juga. Ya, cuman sekarang ini emang market lari ke Mandiri. Sebenarnya giliran aja. Kemarin kan Mandiri lagging, ya sekarang gantian. Orang balik Mandiri kecenderungan sell BTN, tapi tetap akan tren akan naik. Jadi kalau di sini BTN di sini targetnya masih banyak gap di sini ya tuh. Masih ada gap di 1.600 sampai dengan 1.800. Jadi targetnya kalau kita beli di sini di kisaran 1.280 sampai dengan 1.380, ya saya pikir koreksi seperti ini ya bisa untuk beli. Targetnya yang tadi untuk medium term targetnya di berapa tadi ya 1.700 sampai 1.800. Tapi kalau kita mau jangka pendek di sini ya take profitnya di 1365. Jadi ya tergantung kebutuhan mau jangka pendek atau jangka menengah, karena saya bilang tadi kan sampai MN biasanya naiknya di kuartal 4. Jadi kalau ada koreksi untuk di kuartal 3 ya saya pikir bisa untuk beli ya, bisa untuk nabung, nyicil beli untuk targetnya sampai akhir tahun. Oke. Akumulasi baik. Nah. Ya. Kalau BTPS gimana Pak prospeknya? BTPS juga sama di sini tuh. Sini sama juga sama. Ya? Kan ada yang ini. Cuman sebenarnya kan kalau di BTPS sebenarnya udah gak murah lagi harga 3.000-an, karena berarti dia udah naik dari IPO-nya dari harga 1.000. Jadi kalau untuk BTPS saya pikir masih bisa untuk trading buy ya, targetnya 3330 sampai dengan 3480. Kita bisa nambah lagi kalau break 3480 sini menuju ke sini ke ada berapa? 39 sampai dengan 4000. Oke. Sudah BTPS. INAF dan KF bisa jual di level berapa, Mas? Kira-kira maksimal TP-nya? Ya, sebenarnya kalau dibilang maksimal, kalau dilihat sih targetnya bisa sampai lebih tinggi ya, tergantung kebutuhan. Di sini kalau dari pivot aja targetnya 3.000 tuh. Cuman kan masalahnya tergantung dari toleransi resiko Bapak Ibu sekalian di sini. Resikonya berapa? Jadi selama resikonya nggak stop loss-nya nggak kena ya, saya pikir dia akan naik terus. Yang penting Bapak Ibu harus pasang, dan ini kan saham sentimen ya. Ini bukan saham fundamental. Ini naik cuma karena buy on rumor. Jadi selama rumornya masih hot, lanjut terus. Di sini resistnya di sini kalau kita mau jualan di antara 2.000 sampai 2180 atau sampai dengan 2.480. Bagus aja jual, pasang jual. Jadi di sini kalau kita mau reverse-nya, kalau kita mau cut loss ya mau cut semua barang, kalau dia tembus di bawah di sini di bawah 1580. Jadi sama si Kina masih di atas 580 ya targetnya 2180, 424 sampai 3000. Ya. Ini untuk Indofarma ya. Kalau untuk KF sama juga ya. Jadi ini pengaruhnya karena sentimen. Jadi kalau misalnya sentimen masih hot ya saya pikir besok sampai Jumat juga masih tetap dihajar kanan terus. Tapi kalau dilihat dari saya warningnya apa? Sektor konsumer sendiri itu masih sell, hati-hati. Jadi ini naiknya cuma karena farmasi doang. Sekali sektornya Unilever koreksi, nah ini mungkin akan berbalik. Jadi hati-hati sama seperti kalau INAF ini Bapak perhatikan seperti ini. Kalau bulan Maret nih. 1 2 3 4 ya sama sekarang ini 1 2 3 4 paling sama. KF INAF sama. Jadi besok seharusnya kalau lihat dari historical bulan Maret waktu isu vaksin, ya saya pikir juga ini bisa di besok harusnya untuk si Kimia Farma target technical sih 2400, di sini 2480, bagusnya untuk jualan. Karena saya pikir resikonya cukup tinggi ya di level ini kalau kita masih hold. Kecuali kalau Bapak modalnya modal murah. Kalau Bapak mesin modalnya di bawah 1.100 atau di bawah 1.000, saya pikir masih bisa hold. Tapi kalau masih modalnya di atas 1.600, saya pikir besok mendingan jualan dulu. Oke. Yang lain? Oke, prospek untuk SMGR, Unilever, sama Gudang Garam. Tadi dibahas tadi SMGR ya. SMGR sini termasuk kondisinya oversold ya, termasuk murah untuk jangka pendek sama dengan sektor INTP.
Indosemen. Kenapa? Karena wajar. Karena sekarang duit market, sekarang fund manager lagi lari ke bank, ke perbankan. Jadi sekarang ini semen dikorbanin dulu. Jadi kalau kita mau beli semen, nunggu sampai ada profit taking di saham perbankan dan juga konstruksi. Baru larinya. Jadi saya bilang tadi, rotasinya tuh bankan dulu naik, berikutnya properti konstruksi, seperti kemarin, dan juga nanti the next-nya semen. Jadi dalam satu kali swing, Bapak bisa dapat 3 kali cuan. Dan cuan dari pertama untung di HK Banking, kedua untung di properti, dan yang ketiga dari semen. Semen itu selalu yang terakhir dari untuk siklus di rotasi di saham ya. Saya pikir ini kalau di sini yang masih murah, ini bisa masih beli. Ini resistnya di sini di 10.400, beberapa tembus bisa beli lagi. Jadi beli di harga sekarang, ya stop loss-nya murah, cuma sekitar di 9.100, ya targetnya 10.400, beli lagi bisa tembus menuju ke 12.000 sampai 12.300. Jadi apa? Next tadi Gudang Garam. Kalau lever saya pikir masih konsolidasi tuh. Sama juga kan kita lihat saham-saham sektor konstruksi consumer hati-hati, ini Unilever kemungkinan harusnya dia break di bawah 77 ini, karena ini kan ABC nih, ABC di bawah sini akan menuju ke 75 sampai dengan 73. Ya, jadi hati-hati, di sini pun sama, ini sudah dead cross ya. Di sini pun sama, net sell-nya sudah mulai, sell power-nya sudah mulai naik, jadi artinya untuk Unilever mendingan kita nunggu di bawah, atau kalau udah punya mendingan cut dulu kalau dia break di bawah 7.700. Tapi kalau untuk akhir, biasanya kalau Unilever tuh naiknya selalu di akhir tahun, di kuartal 4. Biasanya naiknya, terutama Unilever tuh naiknya di bulan November. Ya kalau beberapa kali 5 tahun terakhir saya lihat, ya tuh bottomnya Unilever tuh selalu di bulan November, bukan Oktober. Berbeda dengan saham yang lain. Nah kalau Garamnya sama, ya tetap ini masih bagus, ini masih ada blue flag ya. Jadi kalau dia tembus di 56.00, targetnya sini 53 sampai 55.500. Jadi kemungkinan jangan bentuk pola cup handle, pola cup seperti ini, pola mangkok. Cup handle. Gudang Garam Mas udah. Nah, ini Gudang Garam. Ya, targetnya 53 sampai 54.500 karena bentuknya apa? Cup, dan juga sekarang ini polanya break pola apa namanya? Blue flag ya. Oke, ada lagi? Pegas Mas, reviewnya. Ya, hari ini baru make new high lagi, besok masih akan lanjut naik lagi. Target kita sih masih 1.300, 1.600 ya untuk swing ya, karena sentimennya lagi bagus, karena kan ada isunya, ada revisi undang-undang Minerba, jadi juga ini sangat menguntungkan untuk jadi saham Pegas. Hanya Pegas ini kan mencapai level tertinggi sejak bulan Maret. Jadi artinya sekarang the best di blue chip ini adalah Pegas. Jadi dia menuju sekarang 1.300, 80 sampai dengan 1.600 untuk target untuk Pegas. Sebentar lagi, sebentar. Kalau saham crash akan kena efek enggak, Pak? Kalau Agustus September crash? Jika Agustus September crash, saham crash kena efek enggak? Pastilah. Kalau di sini sih pasti kena ya. Karena di sini pun lihat kelihatan bahwa sekarang crash ini udah masuk ke wave 5, artinya wave-nya gelombangnya gelombang distribusi. Itu udah lihat, di situ kelihatan udah mulai sell power udah mulai naik ya. Meskipun dia masih bisa naik di atas 98 gitu. Kalau black di atas 98 mungkin bisa menuju ke 440 sampai 460, tapi kalau dari sini naiknya pun juga untuk jualan. Jadi hati-hati kalau seminggu ini dia naik, bagusnya untuk jualan, karena polanya kemungkinan distribusi nanti balik lagi ke 350 sampai 300 lagi untuk keras. Jadi untuk keras hati-hati, mendingan switching ke tadi ke saham-saham personal seperti kayak semen, ya farmasi juga masih ada yang murah, contohnya kayak KB ya. Ya. Oke. Prospek saham ITMG gimana Pak? Bilang tadi ITMG termasuk yang termurah di sektor batubara. Ya, di sini kelihatan ya dia bertahan di 7.000, 7.800, kelihatan di situ. Volumenya stabil, jadi artinya ada yang ngumpulin. Ya, jadi artinya di sini akumulasinya juga bagus, masih tetap net buy ya. Di sini juga market Destan Nickelnya masih net buy. Jadi saya pikir masih cukup bagus buy. Kemarin juga kita rekomen buy di 7675.
targetnya di sini 8.200 sampai dengan 9.300 untuk TMG. Stop loss-nya murah 7.200. Jadi resikonya cuma 400 perak, untungnya 1.000, data 1.200, jadi 1/4 ya. Risk reward-nya. Oke, selanjutnya ini saya rencana mau beli sektor perbankan, BRI, BNI, Mandiri. Lebih bagus tunggu laporan keuangannya kuartal 2 atau gimana, Pak? Oh, masih lama. Kalau laporan kedua laporan Indonesia masih lama. Kalau Amerika lebih cepat. Amerika sekarang udah keluar laporan keuangan. Tapi kalau Amerika Indonesia mungkin bisa akhir bulan Agustus. Sayang nunggunya. Yang pertama yang kita lihat di sini data GDP dulu. Data GDP bagus ya positif untuk perbankan. Tapi kalau jelek ya negatif. Jadi saya pikir menjelang laporan keuangan saya pikir masih lama ya. Kemungkinan seperti kalau untuk banking biasanya pertengahan atau akhir Agustus ya. Oh, lihat. Ini. Sebentar. Nih. Oke.